A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Izzah Wal Maryam dengan NIM 20601240026 dari golongan A kelompok 5. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu tentang apa yang akan dipelajari dan manfaatnya bagi pemahaman biologi atau genetika. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang genetika dan pewarisan sifat. Dengan mempelajari hal ini, kita akan memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana organisme mewariskan sifat-sifat tertentu kepada keturunannya dan bagaimana hal ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun hukum Mendel dan pewarisan sifat itu seperti pada pengantaran sedikit dari video ini, yaitu mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat. Nah, pemahaman tentang genetika ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana sifat atau karakteristik tertentu diwariskan dari orang tua kepada anak. Sifat ini mencakup seperti halnya mulai dari warna mata, warna kulit, hingga potensi penyakit yang dapat diwariskan. Nah, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu misalnya warna mata dan penyakit genetik. Nah, genetika di sini mempengaruhi aspek kehidupan kita seperti warna mata atau apakah seseorang memiliki kecenderungan untuk mengalami penyakit genetik tertentu. Dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat ini diwariskan, kita dapat lebih memahami kondisi tubuh dan kesehatan kita. Nah, di sini adapun dari dasar pewarisan sifat. Nah, dasar pewarisan sifat ini yaitu dari genetika dasar. Nah, di genetika dasar ini terdapat DNA, gen, dan kromosom. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup. Nah, informasi ini mengatur bagaimana tubuh berkembang, berfungsi, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari DNA yang mengandung instruksi spesifik untuk membentuk suatu protein atau menentukan suatu sifat. Ke dasar-dasar pewarisan sifat. Nah, selanjutnya itu kromosom. Lebih dahulu. Nah, kromosom ini adalah struktur panjang yang terdiri dari DNA dan protein yang terdapat di dalam inti sel. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, yang setengahnya diwariskan dari ibu dan setengah lagi mungkin dari ayah. Animasi yang kita Adapun di sini perbandingan antara genotipe dan fenotipe. Nah, genotipe adalah pertama di sini ialah susunan genetik dari suatu individu, yaitu informasi yang ada di dalam gen. Sedangkan fenotipe itu adalah sifat atau karakteristik yang tampak dari luar, hasil dari interaksi antara genotipe dan lingkungan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan bentuk rambut. Nah, selanjutnya itu alel. Nah, di dalam alel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, alel
di dua, sini juga itu kromosom. seperti Kromosom variasi adalah struktur dari panjang suatu yang gen terdiri atau dari DNA setiap protein individu yang memiliki terdapat dua di alel dalam untuk sel. setiap gen, Manusia memiliki satu dari 46 ibu dan satu kromosom, dari ayah. 23 pasang Nah, adapun yang alel setengahnya dominan diwariskan itu dari ibu, adalah yang setengah lagi alel diwariskan yang dari sifatnya ayah. akan muncul jika hanya ada satu Kedua, salinan genotipe saja, versus fenotip. sedangkan Genotipe adalah susunan genetik dari suatu individu, nah, yaitu informasi yang kedua ada dalam itu gen. alel resesif. Fenotipe Alel adalah alel sifat atau resesif karakteristik hanya akan yang muncul tampak dari luar jika hasil seseorang dari interaksi memiliki secara- dua salinan alel hasil dari tersebut. interaksi antara genotipe dan lingkungan. Misalnya, Nah, warna mata, adapun yang kedua tinggi badan, itu dan bentuk struktur rambut. kromosom dan pewarisan dari Alel orang tua ke dominan anak. dan Nah, resesif. Alel adalah kromosom variasi dari terdiri suatu gen. dari Setiap DNA individu yang membawa memiliki gen. dua alel untuk Dalam setiap gen, proses satu dari reproduksi ibu dan satu seksual, dari ayah. anak mewarisi Alel satu dominan. set kromosom Alel dari dominan ibu adalah dan alel satu yang set sifatnya kromosom jika dari hanya ada satu salinan ayah. saja. Nah, Terakhir, adapun alel sifat-sifat resesif. genetik. Alel resesif Nah, akan sifat-sifat muncul jika genetik seseorang anak memiliki adalah dua salinan alel hasil tersebut. kombinasi dari kedua orang tuanya. Yang kedua, Oleh karena struktur itu, kromosom anak dan bisa perusahaan memiliki dari ciri fisik orang atau tua ke potensi penyakit genetik yang mirip Kromosom dengan terdiri salah dari satu DNA yang atau membawa gen dan kedua proses orang tuanya. reproduksi seksual. Nah, yang Anak ketiga mewarisi ini set kromosom dari ibu proses ini atau dari disebut sel pewarisan telurnya sifat. ibu dan satu Nah, set dari di dalam satu sel proses dari pewarisan sifat ini dapat Sifat-sifat dipelajari genetik anak adalah untuk hasil memahami kombinasi dari kedua bagaimana orang sifat-sifat tuanya. tertentu Oleh karena itu, muncul anak dalam ini- anak ini keluarga, memiliki ciri termasuk fisik atau potensi risiko penyakit genetik yang mirip dengan keturunan. salah satu atau kedua orang tuanya. Nah, Proses ini disebut adapun pewarisan sifat dan dapat yang dipelajari ketiga itu untuk hukum memahami Mendel bagaimana 1 sifat-sifat atau hukum tertentu muncul dalam keluarga, segregasi. termasuk Nah, potensi risiko penyakit latar keturunan. belakang dari Gregor Mendel ini yaitu Gregor Mendel adalah Lanjut, seorang biarawan dan kedua, ilmuwan saya akan menjelaskan asal tentang hukum Mendel 1, Austria yang atau dikenal hukum segregasi. sebagai bapak Nah, yang genetika. pertama, saya akan menjelaskan Nah, latar yang kedua belakang itu dari seorang ia Gregor melakukan Mendel. eksperimen menggunakan tanaman Gregor kacang Mendel di ercis sini atau adalah seorang Pisum biarawan sativum atau ilmuwan asal Austria untuk yang memahami dikenal sebagai bagaimana bapak genetika. sifat-sifat diwariskan Nah, dari dia melakukan satu eksperimen generasi ke menggunakan generasi tanaman berikutnya. kacang ercis atau Pisum Nah, sativum yang untuk ketiga memahami itu bagaimana melalui sifat-sifat pengamatan yang yang sistematis. Nah, diwariskan dari satu Mendel generasi menemukan ke pola-pola generasi pewarisan berikutnya. yang akhirnya dirumuskan menjadi Melalui hukum-hukum pengamatan genetika. sistematis, Mendel menemukan pola-pola Nah, pewarisan yang kedua yang itu akhirnya dirumuskan hukum menjadi segregasi sebuah atau hukum-hukum law of genetika. segregation. Yang kedua, Nah, hukum segregasi atau hukum of ini menyatakan segregation. bahwa setiap individu Hukum segregasi memiliki adalah sepasang salah satu alel, hukum dasar satu genetika dari yang ayah dan dikemukakan satu oleh dari ibu Gregor untuk Mendel. setiap sifat. Di sini hukum ini Nah, menyatakan yang bahwa kedua itu setiap pasangan ketika alel akan membentuk terpisah sel secara kelamin acak, sperma atau ke sel dalam telur gamet yang itu berbeda sepasang selama alel proses tersebut akan meiosis. dipisahkan atau Artinya, disegregasi ketika sel sehingga reproduktif hanya satu atau alel gamet yang dibentuk, alel-alel masuk yang ke berbeda dari masing-masing satu gen sel akan kelamin. terpisah dan masuk ke dalam gamet-gamet Selanjutnya yang itu berbeda. Hal dengan ini kata lain, menyebabkan bahwa keturunan setiap gamet hanya memiliki menerima satu dari alel pasangan dari tersebut. masing-masing Hukum orang tua untuk segregasi ini setiap juga sifat. menjelaskan bagaimana variasi Nah, genetik yang ketiga dapat itu terjadi dan contoh bagaimana dari sifat-sifat tertentu persilangan dapat diwariskan monohibrid orang dari tua ke A keturunan. besar A kecil Titik dikali A membentuk besar sel A kelamin, kecil. sperma Misalnya, atau sel telur. Sepasang alel tersebut kita menghilangkan akan dua dipisahkan, individu yang sama-sama atau memiliki disegregasi, genotipe A besar dan A sehingga kecil, hanya di satu mana alel yang A masuk besar ke itu masing-masing sel dominan dan kelamin. A kecil itu Dengan kata resesif. lain, Nah, keturunan yang hanya kedua menerima itu, satu maka sel kemungkinan dari kombinasi masing-masing genotip orang tua keturunannya untuk itu setiap adalah sifat. A besar A Nah, besar, yang ketiga, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. yang merujuk pada persilangan Hasil antara dua ini individu menunjukkan yang bahwa berbeda dari sifat sifat resesif atau A kecil hanya muncul jika kedua alel yang diturunkan adalah alel resesif. Adapun yang keempat yaitu
Diagram Punnett dan peluang genotipe atau fenotipe. Nah, gunakan diagram Punnett untuk memvisualisasikan kemungkinan genotipe dari keturunan. Contohnya itu Punnett untuk A besar A kecil dikali A besar A kecil. Nah, peluang genotipe ini, misalkan contohnya tadi A besar itu 25%, sedangkan A besar A kecil itu 50% dan A kecil itu 25%. A besar A kecil di mana? Yang kedua itu peluang genotipe. Nah, jika A dominan 75% menunjukkan sifat dominan, maka 25% menunjukkan sifat resesif. Selanjutnya, penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, di sini tidak semua pewarisan sifat mengikuti pola Mendel secara ketat. Ada beberapa penyimpangan atau pengecualian dari hukum Mendel yang terjadi dalam genetika modern. Adapun berikut penjelasannya. Yang pertama itu pewarisan intermediate. Yang pertama itu disebut juga dominansi tidak sempurna. Yang kedua itu tidak ada alel yang sepenuhnya dominan terhadap yang lain. Yang ketiga itu contoh dari pewarisan intermediate. Jika bunga merah sama dengan R besar disilangkan dengan bunga putih, yaitu W besar dan W besar, keturunannya berwarna merah muda, yaitu R besar dan W besar. Yang keempat itu fenotipe anak merupakan campuran dari fenotipe induk. Nah, yang kelima ini berbeda dengan Mendel karena menurut hukum Mendel seharusnya salah satu sifat dominan yang muncul. Menjelaskan penyimpangan dari yang kedua itu kodominansi. Nah, kodominansi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kedua alel sama-sama terekspresi dalam fenotipe individu. Nah, yang kedua itu tidak saling menutupi melainkan muncul bersamaan. Contoh golongan darah AB di mana alel A dan B itu keduanya aktif dan terlihat secara bersamaan. Yang keempat itu jadi bukan campuran seperti merah muda, tetapi kedua sifat muncul utuh. Yang ketiga itu pewarisan tautan seks, yaitu seks linked. Seks linked ini atau tautan seks ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu gen terletak pada kromosom kelamin, khususnya Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih dengan Kak Febri di channel Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Mendel. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe ya channelnya, lalu share kepada teman-teman semua supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Yuk kita mulai belajarnya. Dalam materi pewarisan sifat ini, pertama-tama kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Mendel dengan menghilangkan kacang hercis atau yang biasa kita sebut kacang polong. Mengapa Mendel menggunakan kacang hercis? Karena kacang hercis memiliki banyak sifat beda. Jadi ada yang bunganya merah, putih, ada yang bijinya bulat, kusut, dan lain-lain. Lalu waktu pembuahan kacang hercis sebentar, dan kacang hercis ini mudah sekali untuk dibudidaya, sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya. Dari percobaannya tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Jadi, yang pertama, hukum segregasi menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah terlebih dahulu, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu, yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah tadi akan mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Jadi seperti ini ya, misalkan T besar T kecil. Gen T besar akan berpisah dulu dengan yang T kecil, lalu kemudian T besarnya dan T kecil yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya, sehingga terbentuk sifat individu baru. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu dulu nih apa saja istilah-istilah dalam persilangan.
Ada parental atau biasa disingkat dengan P yang artinya induk. Lalu F ya, F itu filial yang artinya keturunan. Lalu ada sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, dan ada sifat resesif yang ditutupi oleh sifat dominan. Ada pula genotip, yaitu sifat tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf. Lalu ada fenotip, yaitu sifat yang tampak oleh mata. Homozigot, yaitu pasangan alel sejenis, dan heterozigot, yaitu pasangan alel yang tidak sejenis. Supaya semakin paham mengenai istilahnya, kita langsung yuk ke persilangan. Jadi persilangan itu ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama akan kita pelajari adalah yang monohibrid, yaitu persilangan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ada lagi dibagi dua menjadi persilangan dominan dan persilangan intermediate. Yang pertama yang dominan dulu nih. Misal contoh soal bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan warna putih M kecil. Keturunan F1-nya 100% merah. Lihat persilangannya yuk. P1 atau induk pertama M besar dan M kecil. Maka keturunan sudah pasti M besar M kecil. Kemudian karena yang diminta F2, kita silangkan F1 dengan sesamanya. Jadikan sebagai parental yang kedua ya. Jadi F1-nya kan M besar M kecil. Kita silangkan M besar M kecil dengan sesamanya. Itu jadi parental yang kedua ya. Nah, kita dapatkan gametnya nih. Gametnya kan M besar M kecil. Masukin ke tabel, dua-duanya M besar M kecil. Lalu kita dapatkan keturunan seperti ini. Kalau ada M besar pasti jadi merah karena sifat persilangan dominan. Kalau nggak ada M besar jadinya putih. Nah, apa bedanya sih dengan persilangan intermediate? Kalau persilangan intermediate itu menghadirkan sifat baru. Contoh soal nih ya, bunga merah M besar dikawinkan dengan M kecil. Anaknya 100% merah muda. Ada sifat baru, merah muda ya. Kita lihat nih persilangannya. M besar kawin sama M kecil, anaknya M besar M kecil, semuanya merah muda. Jadi ada sifat yang baru. Sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja. Sementara kalau genotipnya perbandingannya tetap sama. Nih kita lihat ya, perhatikan ya. Kalau M besar merah, kalau M besar M kecil jadinya merah muda, M kecil putih. Sehingga perbandingan fenotipnya merah 1, merah muda 2, kalau putih 1. Jadi 1:2:1. Bandingkan dengan yang tadi nih, masih ingat nggak yang dominan? Persilangan dominan perbandingannya 3:1. Nah, supaya lebih paham kita coba yuk latihan soal. Perhatikan ya, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Ternyata keturunannya 100% berambut kelabu. Berarti sifat persilangannya apa coba? Intermediate ya, karena ada sifat baru yaitu kelabu. Yuk kita silangkan. P1 adalah H besar kawin sama H kecil. H besar itu berarti hitam. Kemudian H kecil adalah putih. Terus ternyata katanya keturunan pertamanya 100% kelabu. Berarti H kecil itu adalah kelabu atau abu-abu ya. Nah, terus katanya apa? F1 disilangkan dengan tikus berambut putih ya. Dikasih tahu nih berarti parentalnya. F1 H besar H kecil disilangkan sama tikus rambut putih H kecil. Bagaimanakah keturunannya? Kita cari gametnya, ada H besar sama H kecil. Yang ini hanya kecil saja ya, karena hanya kecil-kecil. Jadi udah gametnya H kecil dan H kecil. Gabungin nih di tabel H kecil H besar H kecil, dan H kecil. Jadi perbandingan genotipnya adalah H besar H kecil banding H kecil 2:2 ya. Fenotipnya abu-abu, H besar H kecil abu-abu, H kecil putih. 2:2 sama dengan 1:1 ya. Nah, soal kedua, kelinci berbulu hitam itu dominan, disilangkan dengan kelinci bulu putih resesif. Yuk silangkan parental 1 H besar dikawinkan dengan yang putih itu resesif ya, H kecil putih. Nah, keturunannya F1-nya, keturunan pertamanya tidak pasti H besar H kecil. Karena induknya yang satu H besar semua, yang satu H kecil semua. Jadi pasti keturunannya H besar H kecil. Dan katanya H besar H kecil itu hitam ya. Berarti untuk soal yang ini sifat persilangannya adalah dominan ya. Lalu yuk kita lihat, tentukan perbandingan genotip F2-nya. Tapi nggak dikasih tahu parental 2-nya siapa. Artinya kita silangkan F1 dengan sesamanya. H besar H kecil kawin sama H besar H kecil, maka F2-nya. Kita lihat gametnya kan ada H besar H kecil nih dia nih. Terus yang satu lagi juga H besar H
kecil. Lalu masukkan gamet-gametnya ke dalam tabel. Lalu kita silangkan deh ya. H besar sama H besar. Terus H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Jadi genotiknya perbandingannya H besar, H besar, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Yang ada H besar, fenotipnya hitam. Kalau tidak ada H besar, yaitu H kecil, fenotipnya putih. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Selanjutnya kita belajar mengenai persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Contoh nih, kacang ercis berbiji bulat warna kuning, berarti ada sifat biji bulat dan berwarna kuning. Dua sifat ya. Disilangkan dengan ercis berbiji kisut warna hijau. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nggak dikasih tahu nih parental 2-nya siapa, berarti nanti F1 kita silangkan dengan sesamanya. Nih kita lihat ya, B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Yang satu besar semua, yang satu kecil semua, jadinya heterozigot. B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Lalu kita lihat nih gametnya nih. B besar, B kecil, K besar, K kecil, gametnya ada 4 macam. Sama dua-duanya 4 nih gametnya. Masukkan ke dalam tabel, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kalau persilangan dihibrid sesama heterozigot disilangkan, nanti perbandingan fenotipnya 9331. Supaya lebih paham yuk kita lihat pelatihan soal ya. Kacang ercis berbiji bulat. Bulat itu sifat dominan. Berarti bulat B besar ya karena dominan. Kemudian bunganya putih, tapi katanya putih itu resesif. Resesif dari lawannya apa? Lawannya adalah merah, berarti M besar. Kalau putih M kecil. Ya, dikawinkan dengan bunga kacang ercis berbiji kisut. Lawannya bulat, B kecil, berarti resesifnya bulat. Lalu merah M besar ya. B besar M kecil, bulat putih. Terus B kecil M besar adalah kisut merah. Dikawinin nih F1-nya berarti adalah heterozigot ya. B besar B kecil, M besar M kecil. Yang ketiga itu karena perpaduan dua-duanya jadi benar-benar heterozigot, tapi sifatnya fenotipnya masih sama dengan yang dominan karena masih sama-sama punya gen dominan. B besar bulat, M besar merah. Nggak dikasih tahu P2-nya, berarti F1 kita silangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya. Tanaman galur murni, tanaman yang apabila disilangkan dengan sesama mereka, biji bulat warna merah dikawinkan dengan kacang ercis juga biji bulat warna merah. Lalu kita cari gametnya masing-masing dan kita masukkan ke dalam tabel ya. Garis dulu nih. Nanti F2-nya, untuk mencari F2 kita buat tabel, tapi tabelnya lebih besar karena masing-masing induknya memiliki 4 gamet ya. Karena heterozigot double itu gametnya ada 4. Yaitu F2. Nah, pada penelitian ini Mendel tidak menemukan sifat yang merupakan kita cari dulu gametnya ya. B besar B kecil, M besar M kecil itu punya 4 gamet, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Begitu pula dengan induk pasangannya ya, karena sama genotipnya berarti gametnya juga sama. Sama-sama 4 macam. Kita masukkan ke dalam tabel baris atas dan baris yang samping kiri. Hipotesis tentang pencampuran. Nah, materi genetik dari kedua orang tua Nah, kalau sudah dimasukkan semua gamet-gametnya, barulah kita gabung-gabungkan nih yang di dalam kotak ini. Contoh ini nih, B besar B besar, M besar karena gabungan kedua gamet induk ya. B besar M besar M kecil. Begitu seterusnya kalian lengkapi semua isi tabelnya. Akhirnya kita dapat nih ya. Kalau sudah lengkap kita tentukan fenotipnya. Kalau ada B besar dan ada M besar berarti dia biji bulat bunga merah. Kalau B-nya doang M besar M-nya kecil-kecil berarti berbiji bulat bunganya warna putih. Kalau B-nya kecil-kecil ada M besar berarti biji kisut bunga merah. Lalu kalau B kecil semua, M juga kecil semua berarti bijinya kisut, bunganya warna putih.
Kalau kita hitung yang ada di dalam tabel, berarti yang B besar M besar itu ada 9, B besar M kecil ada 3, B kecil M besar ada 3, yang kecil semua ada 1. Jadi kita dapat perbandingannya 9:3:3:1. Nah, selanjutnya Terakhir ini, kakak mau kasih tahu cara mencari gamet ya. Nah, Supaya kalian paham bagaimana cara mencari gamet. Misalkan nih kita punya genotip M besar, M kecil, B besar, B besar. Gimana cara nyari gametnya, Kak? M-nya dua macam nih, ada M besar dan ada M kecil, tapi B-nya cuma satu macam. Ya sudah, kita taruh B besarnya di samping M. Jadi kita langsung peroleh gametnya ada dua macam, yaitu M besar B besar dan M kecil B besar. Nah, kita coba lagi yuk genotip yang lainnya. Misalkan A besar A kecil, B besar B kecil. Double heterozigot ya. A-nya ada dua macam, A besar sama A kecil. B-nya dua macam, masing-masing kita garpuin. B besar B kecil, B besar B kecil. Jadi kita peroleh gametnya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Ada 4 nih gametnya kalau double heterozigot. Coba lagi, misalkan A besar B besar dan A A besar B kecil. Nah, selanjutnya dengan itu bagian A B kecil B kecil. terdapat Sama semua nih. kecil, B A-nya cuma besar, satu macam, A kecil, besar. B B-nya juga kecil. cuma satu macam, B kecil. Nah, Jadi ya yang sudah, ketiga gametnya cuma satu, A besar B kecil. B kecil, B kecil. Lanjut satu lagi nih. Menjadi A besar B Misalnya kita punya K besar, K besar, selanjutnya itu B besar, B kecil. besar, K-nya K cuma besar, satu B macam. besar, B B-nya ada kecil. dua, kita Nah, garpuin. B besar, B ini kecil, terbagi sehingga menjadi, gametnya K beberapa besar, B bagian. besar, dan K K, besar, B B kecil. besar, Itu cara B mencari kecil. macam-macam gamet. Nah, kalau B mau nyari besarnya jumlahnya itu menjadi, gampang. K- Rumusnya adalah K 2 besar, pangkat B besar, N. sedangkan B kecil N-nya itu adalah K besar alel yang menjadi, heterozigot. B kecil. Ya, jadi kalau nah, jadi kalau misalnya nih, yang tadi kita hitung, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Ada 2 ya. A heterozigot, B heterozigot. Jadi 2 pangkat 2. Gametnya ada 4. Bener ya? Ada 4. Terus yang ini nih, misalkan A besar, B kecil, B kecil. Yang heterozigot berapa? 0. Kan nggak ada ya, semuanya homozigot. 2 pangkat 0, 1. Jadi gametnya cuma 1. Coba yang ini nih, K besar, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Cuman yang B, cuma 1. Jadi 2 pangkat 1. Gametnya berarti ada 2, betul ya? Jadi kalau mencari jumlah gamet, rumusnya 2 pangkat N. N-nya adalah alel ya, heterozigot. Tapi kalau mau cari macam-macam gametnya harus dijabarkan seperti ini ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya. Pembahasan Gregor Mendel. Nah, salah satu pertanyaan yang mungkin pernah kita pikirkan adalah kenapa kita mempunyai kemiripan dengan orang tua kita, baik secara fisik maupun sifat. Pertanyaan itu terjawab oleh seorang biarawan dan ilmuwan Austria Ceko, Gregor Mendel. Pewarisan sifat ini ternyata juga terjadi pada hewan dan tumbuhan pada tahun 1856. Mendel melakukan penelitian pewarisan sifat terhadap tanaman kacang ircis. Dari sini, Mendel menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki gen yang merupakan unit dasar yang mewariskan sifat. Pewarisan sifat, walaupun penelitiannya ini sempat diabaikan selama lebih dari 30 tahun. Nah, selanjutnya itu tentang Sekarang kita masuk di albino ya. Albino ini salah satu penyakit yang terpaut di kromosom tubuh, autosom. Dan
albino ini disebabkan karena ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi pigmen melanin. Di sini kita tulis aja hilangnya pigmen melanin. Melanin itu salah satu pigmen yang memberikan warna pada kulit, pada rambut. Orang-orang yang berkulit gelap, melanin mereka lebih banyak dan mereka tuh lebih kuat. Sedangkan orang-orang yang berkulit lebih terang, melanin mereka sedikit. Nah, pada orang albino, seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, mereka itu tidak mampu ini memproduksi salah satu penyakit melanin, yang sehingga terpaut warna di autosom kulit mereka, dan rambut ini yang menyebabkan putih pucat kan. hilangnya Bahkan pigmen iris mata mereka melanin. juga Di dalam hilangnya berwarna, pigmen melanin biasanya ini berwarna biasanya merah terjadi ke pada pucat-pucatan gitu, merah muda. beberapa Dan si albino penyakit di dalam ini dia albino ini bersifat, seperti gennya bersifat resesif. bersifat resesif. Kalau bersifat resesif berarti dilambangkan dengan huruf kecil ya. Karena ini kan albino, berawal dari kata A, diawali huruf A, yang jadi kita ibaratkan di saja sini gennya ini bersifat A. A besar. Adapun gen-gennya, gen nih, dari kalau dia A A besar ini dia normal, bisa menjadi homozigot. normal, sedangkan normal atau Kalau A besar A homozigot, kecil, sedangkan dia gen dari normal, A besar A kecil tapi normal ini heterozigot. normal heterozigot. Dan kalau dia A kecil, Sedangkan baru nih A kecil ini bisa Apakah dia menyebabkan perempuan yang atau namanya laki-laki? penyakit Nggak jadi albino masalah ya, bisa atau dua-dua. tidak Karena normal. albino ini dia terpaut di kromosom autosom, bukan di kromosom seks. Oke, sekarang kita lihat nih contohnya. Misalnya gini, seorang ibunya kita buat aja A besar, normal, menikah dengan ayah albino, A kecil. Kita cari gamet ya, seperti biasa. Ini kan A besar, berarti gametnya A besar, ini gametnya A kecil. Kita silangkan, dapatlah anaknya A besar, A kecil. Ini 100% kan? 100% normal heterozigot. Jadi, kalau salah satu parent kita albino dan orang tua kita normal homozigot, pasti nih anaknya 100% semua normal heterozigot ya. Kalau misalnya nih si anak misalnya diketahui ayahnya dia albino, ibunya normal, tapi kita belum tahu dia normal homozigot apa heterozigot, dan didapati ada keturunannya yang albino. Berarti ya, keturunannya albino, berarti ibunya ini harus menyumbangkan satu gen A kecil dari ibu dan satu gen A kecil dari ayah kan. Berarti karena tadi si ibunya normal, ibunya ini normal heterozigot. Ya kan? Kalau nggak percaya gini nih. Ini kita ambil gamet. Ini A kecil. Ini A besar dan A kecil. A besar, A kecil dengan A besar. Dapatlah A besar, A kecil. A kecil dengan A kecil. A kecil kan. Jadi, si anak ini dapat albino karena si ayahnya albino dan si ibunya normal heterozigot. Jadi, dia dapat gen A kecil dari ibu dan gen A kecil dari ayah. Gitu. Oke, kita beralih ke
contoh soal yang Nah, di samping ini lain. ada beberapa Oke, ini dia. contoh tentang Ini diketahui keturunannya ada yang persilangan. albino, A kecil, ada yang A besar, ada A besar, A kecil. Tapi parentnya nggak diketahui. Dan salah satu anaknya nggak diketahui. Albino homozigot, normal homozigot, atau normal heterozigot. Nah, pertama, sebelum kita cari tahu si anak ini dia normal apa albino, kita harus cari tahu dulu parentnya. Caranya gini. Ini kan ada salah satu anaknya yang A besar kan. Untuk mendapatkan A besar ini, berarti masing-masing ayah dan ibu harus menyumbangkan A besar dong. Ya kan? Terus nih, si salah satu dari anaknya ada albino, A kecil. Berarti masing-masing dari parent harus menyumbangkan A kecil juga. Ya udah dapat kan? Makanya langsung aja kita buat persilangannya. Ini A besar, A kecil, A besar, A kecil. Kalau kalian udah bisa menyilangkan ini secara langsung, kalian pasti tahu kalau nanti hasilnya A besar banding 2 A besar A kecil banding A kecil. Ini pakai persilangan biasa aja. Ini ke sini A besar. Ini ke sini A besar A kecil. Ini ke sini A besar A kecil. Makanya 2 A besar A kecil. Terus ini ke sini A kecil. Ini dia. Nah, berarti kita bisa tahu dong yang anak ini fenotipnya apa. Ini kita kan berbicara kemungkinan nih. Kalau si ini tadi anak yang ini dia albino, oke, dia yang ini. Kalau si ini normal homozigot, oke, ini dia. A besar A kecil, ini dia. Kalau yang ini, dia bisa A besar atau A besar A kecil atau A kecil. Gitu. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan A besar 25%, A besar A kecil 50%, dan A kecil 25%. Gitu ya. Oke, kalau kalian udah paham sampai di sini, ini kakak mau kasih contoh soal, bukan contoh soal. Nah, ini dia. Di soal ini diketahui ada salah satu anaknya A kecil albino. Jadi yang ini, bagian ini generasi pertama, anggaplah itu kakek nenek, dan yang ini generasi kedua, berarti ayah dari si orang tua dari si ini kan, si generasi ketiga yang ini. Pada generasi ketiga ada salah satu anak yang albino, dan yang lainnya ini dia normal. Tapi gini, kakak kasih tahu dulu, kalau dia bulat itu biasanya melambangkan wanita, ini girl, dan yang square dia laki-laki. Yang warna hitam ini semuanya normal ya. Yang hitam ini dia normal, tapi nggak dikasih tahu apakah mereka normal homozigot atau normal heterozigot, ya kan? Jadi yang akan kalian cari tahu adalah yang hitam ini, mereka ini normal apa? Normal homo atau normal hetero? Plus si kakeknya ini generasi pertama, genotipnya mereka apa? Jadi yang akan kalian cari tahu, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Itu dulu materi hari ini. Nah,
Sekarang, adapun kita akan menjelaskan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, jika kita amati di sekitar kita terdapat perbedaan ciri atau sifat yang dimiliki teman atau orang di sekitar kita. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua dan diwarisi kepada keturunannya. Nah, apakah manfaat genetika itu? Dari materi genetika merupakan unit pewarisan sifat pada makhluk hidup, di mana materi genetika atau faktor hereditaritas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup. Nah, molekul yang berperan sebagai genetika adalah asam nukleot, di mana ada dua macam nukleot, yaitu DNA dan RNA, di mana gen adalah bagian dari DNA yang dapat mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup, sedangkan kromosom adalah benang-benang halusnya. Adapun struktur DNA ya ada 4, yaitu senyawa pada nitrogen, yaitu adein dan guanin. Adapun struktur RNA. Selanjutnya kita beralih pada perbedaan DNA dan RNA. Bisa kalian lihat dan bisa kalian baca dengan baik. Seperti ada perbedaannya, yaitu fungsi, letak, komponen gula dan pigment. Adapun peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, yaitu filius adalah keturunan, sedangkan fenotip adalah sifat atau ciri yang dapat diamati dengan indera atau sifat yang tampak. Contohnya sifat buah rasa manis, atau genotip adalah keseluruhan informasi genetik. Nah, adapun sifat-sifatnya terbagi menjadi 3. Bisa kalian lihat teman-teman, ini ada dominan, resesif, dan intermediate. Selanjutnya, haploid atau keadaan kromosom tidak berpasangan, sedangkan diploid keadaan kromosom berpasangan. Autosom itu kromosom tubuh dan genosom. Kamu sudah paham betul persilangan di hibrid atau persilangan dua sifat? Yuk kita bahas latihan soal berikut ini. Tanaman hercis berbatang tinggi berbiji bulat dengan genotip T besar T besar B besar B besar disilangkan dengan hercis berbatang pendek dengan biji keriput. Genotipnya T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Sebelum membahas jawabannya, kakak ingatkan untuk kalian yang sebentar lagi penilaian akhir semester, jangan lupa perbanyak latihan soal penilaian akhir semester. Yuk belajar bersama channel YouTube Sigma Smart Study. Dijamin kalian akan semakin siap menghadapi PAS. Klik linknya di profile ya. Kita mulai tuliskan bagian persilangannya, dimulai dari induk pertama atau parental 1. Tanaman hercis berbatang tinggi berbiji bulat disilangkan dengan tanaman hercis berbatang pendek berbiji keriput. Genotipnya T besar T besar B besar B besar dengan T kecil T kecil B kecil B kecil. Sehingga gametnya masing-masing adalah T besar B besar dan T kecil B kecil. Kita akan peroleh keturunan pertamanya adalah tanaman hercis berbatang tinggi berbiji bulat double heterozigot. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan fenotip keturunan keduanya, tetapi di soal tidak diketahui siapa yang menjadi induk kedua atau P2. Maka kita jadikan F1 sebagai P2. F1 kita silangkan dengan sesamanya. Masing-masing induk yang double heterozigot menghasilkan 4 macam gamet, yaitu T besar B besar, T besar B kecil, T kecil B besar, dan T kecil B kecil. Untuk mendapatkan keturunan keduanya, kita masukkan gamet-gamet tersebut ke dalam tabel. Lalu gamet-gamet kedua induk tersebut kita silangkan di dalam tabel sehingga kita peroleh F2-nya seperti ini. Keturunan yang memiliki alel T besar dan B besar memiliki fenotip tinggi bulat ada 9. Keturunan yang memiliki alel T besar dan B kecil berarti fenotipnya tinggi keriput ada 3. Keturunan dengan alel T kecil dan B besar memiliki fenotip pendek bulat juga ada 3. Dan keturunan dengan alel resesif T kecil B kecil fenotipnya pendek keriput ada 1. Jadi perbandingan fenotip F2-nya 9:3:3:1. Kita lanjutkan soal yang kedua. Kelinci hitam berbulu kasar heterozigot disilangkan dengan kelinci putih berbulu halus. Jika hitam dominan terhadap putih dan kasar dominan terhadap halus, tentukanlah perbandingan fenotip keturunannya. Induknya atau parentalnya adalah kelinci hitam kasar dan kelinci putih halus dengan genotip H besar H kecil K besar K kecil disilangkan dengan H kecil H kecil K kecil K kecil. Masing-masing induk tersebut menghasilkan 4 macam gamet dan 1 macam gamet. Lalu gamet-gamet tersebut kita masukkan ke dalam tabel dan kita silangkan sehingga kita peroleh perbandingan fenotip keturunannya adalah kelinci hitam berbulu kasar banding kelinci hitam berbulu halus banding kelinci putih berbulu kasar banding kelinci putih berbulu halus adalah 1:1:1:1.
Nah, di sini ada 7 warisan genetika ibu yang 7 warisan genetika ibu yang diturunkan diturunkan kepada pada anaknya. anak. Berikut ini Yang pertama, adalah beberapa berikut hal yang ini dapat beberapa menjadi hal yang warisan dapat menjadi genetika warisan dari ibu genetika ke dari bayi. ibu ke bayi. Rambut. Yang pertama itu Salah satu warisan rambut. genetika yang Salah satu diturunkan dari warisan ibu ke bayi genetika yang adalah warna diturunkan dari rambut. ibu ke bayi adalah Lebih warna dari rambut. 20 gen ibu Lebih berperan dari 20 penting gen ibu mengendalikan berperan protein penting dalam pembentukan mengendalikan warna rambut si protein kecil. dalam pembentukan warna Jika rambut ibu si memiliki kecil. rambut yang gelap, Jika bunda memiliki si kecil rambut yang cenderung gelap, akan si memiliki gelap rambut yang cenderung lebih si kecil gelap akan juga. cenderung memiliki rambut yang Kecerdasan. gelap. Yang Menurut kedua itu penelitian ahli kecerdasan, dari di mana University menurut of penelitian Washington, ahli dari University ibu cenderung of mewariskan Washington, gen ibu kecerdasan ke cenderung anak yang terbentuk mewariskan dari gen kromosom kecerdasan ke X. anak yang terbentuk Pada dari dasarnya, kromosom X. wanita Pada memiliki 2 dasarnya, kromosom wanita X, memiliki 2 sedangkan kromosom pria X, hanya memiliki 1 sedangkan kromosom X. pria hanya Artinya, memiliki 1 kromosom wanita X. 2 Artinya kali wanita 2 berpeluang kali mewariskan kecerdasannya berpeluang pada anak mewariskan kecerdasan dibandingkan pada pria. anak dibandingkan seorang Gaya pria. hidup. Apakah Gaya ibu memiliki gaya hidup. hidup tertentu Apakah bunda seperti memiliki gaya meringkuk hidup tertentu atau seperti berubah-ubah posisi? meringkuk atau berubah-ubah Ternyata, gaya hidup Ternyata ibu gaya ini hidup dapat bunda ibu ini dapat wariskan bunda kepada wariskan anak. si kecil loh. Gaya tidur Nah, gaya hidup merupakan salah satu kebiasaan yang dapat diturunkan ibu secara genetika pada si kecil. Terlentang, meringkuk Jika anak atau memiliki gaya tidur tengkurap. terlentang, meringkuk atau tengkurap, bisa jadi ini Nah, karena bisa jadi ibu hal memiliki ini gaya karena tidur bunda yang memiliki sama. gaya tidur yang sama. Tipe metabolisme. Selanjutnya, tipe metabolisme. Hal ini yang dapat diturunkan Hal secara ini yang genetika dapat dari ibu ke anaknya diturunkan, adalah tipe secara metabolisme. genetika dari ibu ke anaknya Hal ini adalah termasuk kemampuan hal naik ini atau termasuk turunnya kemampuan berat naik badan. atau turun berat Walaupun badan. dapat diwariskan secara diwariskan genetik, secara berat badan tak mutlak berat hanya badan tak dipengaruhi mutlak oleh hanya genetika dipengaruhi saja. oleh Hal genetik ini saja. dikarenakan Hal pola ini makan dan pola hidup dikarenakan juga pola berperan makan penting dan dalam pola hidup menentukan juga berat badan berperan penting seseorang. dalam menentukan berat badan Ingatan dan seseorang. trauma. Selanjutnya, Selain kondisi fisik ingatan dan juga trauma. kebiasaan, Selain kondisi fisik ternyata dan trauma juga yang parah juga kebiasaan, dapat ternyata diwariskan trauma oleh yang ibu parah pada juga si dapat kecil. diwariskan oleh bunda pada Sebuah si penelitian kecil. terbaru menyatakan Sebuah penelitian bahwa terbaru trauma menyatakan generasi bahwa atau trauma yang trauma dialami oleh generasi beberapa atau trauma yang dapat dialami oleh menurun ke beberapa generasi berikutnya, dapat walaupun mereka tidak menurunkan ke mengalaminya. generasi lain walaupun mereka tidak Temperamen. mengalaminya. Apakah si Selanjutnya, kecil sering menjerit saat temperamen. marah Apakah atau si kecil tantrum? menjerit saat Coba marah atau perhatikan, tantrum? Bu. Coba Mungkin hal ini perhatikan, merupakan Bun. salah satu Mungkin sifat hal ini warisan merupakan ibu. salah satu sifat Temperamen si warisan kecil bunda. memang dapat dipengaruhi Temperamen oleh si faktor kecil yang lingkungan. memang dapat Namun dipengaruhi menurut oleh faktor penelitian, lingkungan. Namun susunan genetika menurut ibu juga penelitian, berperan susunan penting dalam genetika kemampuan si bunda kecil juga untuk berperan penting mengontrol dalam emosi. kemampuan si Semoga kecil untuk membantu. mengontrol emosi. Semoga membantu. Apakah perbedaan DNA, gen, dan kromosom? Di sini kita akan membahas tentang materi genetika yang dimana ada sel, nukleus, nukleotida, gen, dan kromosom, dimana manusia memiliki 46 buah atau 23 pasang kromosom di dalam setiap sel. Nah, kromatin ataupun DNA di sini gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepenggal sekuens DNA yang menentukan sifat individu, yaitu gen, sekuens DNA atau sifat.
Sebagai kesimpulan itu dari pewarisan sifat dan hukum Mendel, di mana yang pertama itu pewarisan sifat. Pewarisan sifat di sini terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama sifat-sifat tertentu pada organisme diwariskan dari orang tua keturunan melalui gen-gen yang terkait. Sedangkan yang kedua itu gen-gen ini dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik seperti warna mata, warna rambut, dan bentuk tubuh, serta sifat-sifat lainnya seperti resistensi terhadap penyakit. Nah, yang ketiga itu pewarisan sifat dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Selanjutnya kita beralih pada hukum Mendel. Nah, selanjutnya kita beralih pada kesimpulan yang kedua tentang hukum Mendel. Nah, hukum Mendel terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum segregasi, yaitu alel-alel yang berbeda dari suatu gen akan terpisah secara asak ke dalam gamet yang berbeda. Hal ini menyebabkan setiap gamet hanya memiliki satu alel dari pasangan alel tersebut. Sedangkan yang kedua itu hukum independen, yaitu alel-alel dari gen-gen yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain. Artinya, alel-alel dari gen yang satu tidak mempengaruhi alel-alel dari gen yang lain. Nah, selanjutnya itu hukum dominasi. Nah, alel dominan akan menutupi efek alel resesif dalam menentukan sifat suatu organisme. Artinya, jika suatu organisme memiliki alel-alel dominan dan alel-alel resesif, maka sifat yang akan muncul adalah sifat yang ditentukan oleh alel-alel dominan. Nah, selanjutnya itu penerapan hukum Mendel. Penerapan hukum Mendel ini ada 3, yaitu hukum Mendel dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan sifat-sifat tertentu pada keturunan berdasarkan sifat-sifat orang tua. Hukum Mendel juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana sifat-sifat tertentu dapat diwariskan dalam suatu keluarga atau populasi. Dengan memahami hukum Mendel, kita dapat memahami bagaimana gen-gen mempengaruhi sifat-sifat organisme dan bagaimana sifat-sifat tersebut dapat diwariskan. Selanjutnya itu implikasi pewarisan sifat dan hukum Mendel. Nah, pewarisan sifat dan hukum Mendel memiliki implikasi yang luas dalam bidang biologi, kedokteran, dan pertanian. Selanjutnya itu pemahaman tentang pewarisan sifat dan hukum Mendel dapat membantu kita memahami bagaimana sifat-sifat tertentu dapat diwariskan dan bagaimana gen-gen mempengaruhi sifat-sifat organisme. Nah, selanjutnya itu pemahaman ini juga dapat membantu kita mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman dan hewan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan itu saja materi-materi yang bisa saya ambil atau saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.